Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan cara membuat persamaan dasar akuntansi. Kemarin kita sudah tahu ya bahwa namanya persamaan itu berarti ada yang sama. Nah, dalam akuntansi itu yang namanya persamaan dasar akuntansi itu adalah sama antara jumlah harta dengan jumlah hutang ditambah modal. Nah, kalau dalam akuntansi jumlah harta ini adalah di sisi debit, hutang dan modal ini adalah yang berada di sisi kredit, sehingga jumlah yang ada di debit sama dengan jumlah yang ada di kredit. Ingat bahwa salah satu prinsip dalam akuntansi yang kemarin kita pelajari adalah prinsip berpasangan. Artinya yang namanya berpasangan itu sama ya. Satu transaksi itu pasti akan menghasilkan jumlah yang sama antara harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, sekarang kita langsung latihan saja. Ini Ibu sudah buatkan contoh nih ya. Misalkan ini transaksi bengkel rapih bulan Oktober 2019. Nah, pada tanggal 1 Oktober, ini pemiliknya Tuan Rudi melakukan investasi uang sebesar 10 juta. Jadi ini bengkel rapih ini baru berdiri tanggal 1 Oktober 2019. Nah, bagaimana pengaruh transaksi ini terhadap persamaan dasar akuntansi bengkel rapih milik Tuan Rudi. Jadi kita pencatatannya adalah pada bengkel rapih ya, bukan pada Tuan Rudi. Ingat, business entity. Jadi harus dipisahkan antara perusahaan, yang dalam hal ini adalah bengkel rapih dengan pemilik. Nah, itu harta, hutang, dan modalnya harus terpisah. Tanggal 1 tadi disebutkan Tuan Rudi melakukan investasi uang sebesar 10 juta. Nah, di sini tanggalnya adalah tanggal 1. Nah, ini udah Ibu buatkan nih kolom-kolom dalam persamaan dasar akuntansi ya. Secara umum untuk harta itu perusahaan jasa ya, itu terdiri dari kas, ada piutang, perlengkapan, sewa di bari muka, dan peralatan. Beda ya, kalau perlengkapan itu adalah barang-barang yang habis pakai. Kalau peralatan itu adalah barang-barang yang bisa dipakai berulang-ulang lebih dari 1 tahun. Misalnya kalau bengkel itu peralatannya adalah apa aja, misalnya mesin untuk mengisi apa itu namanya angin dan sebagainya. Kalau perlengkapan yang kecil-kecil oli dan sebagainya. Jadi tanggal 1 Oktober Tuan Rudi menginvestasikan uang 10 juta. Berarti kas bengkel rapih bertambah 10 juta. Ini di sisi harta. Nah, di sisi kredit apakah hutang? Bukan ya. Berarti dia modal. Modalnya bertambah 10 juta. Keterangannya adalah modal awal. Lalu selanjutnya tanggal 2. Tanggal 2 membeli peralatan bengkel 4.200.000 secara kredit. Kalau secara kredit berarti duitnya belum keluar, kasnya masih tetap. Tapi yang bertambah apa? Peralatan bertambah karena dia dibeli dan hutangnya bertambah karena dia membelinya secara kredit. Gitu ya. Gampang. Nah, setelah selesai ini kita jumlahkan dulu, berarti kasnya tetap 10 juta, piutang belum ada, perlengkapan belum ada, sewa di barang dan peralatan dan nambah. Berarti setelah 2 kali transaksi ini, harta Tuan Rudi bengkel rapi itu bertambah dari sebelumnya cuma kas 10 juta, dia ada 10 juta kas ditambah peralatan 4.200.000. Jadi 14.200.000. Nah, sementara di sisi kredit adalah penambahan utang 4.200.000 dan modal tetap. Nah, seperti itu ya. Lalu tanggal 3 membeli perlengkapan bengkel 900.000. Membeli secara tunai ya. Berarti kasnya berkurang 900.000, perlengkapannya bertambah 900.000. Nah, kita lihat di sini hanya mempengaruhi harta. Harta kasnya berkurang, harta perlengkapan bertambah. Jadi secara umum harta totalnya tetap 0 ya kan, nggak ada perubahan. Di sisi hutang dan modal juga tidak ada perubahan. Maka jumlah akhirnya adalah sama 10 juta dan 14.200.000, di sini juga 14.200.000. Lalu tanggal 4 kita lihat. Tanggal 4 membayar sewa tempat usaha sebesar 1 juta. Nah, sewa tempat kasnya dikurangi, lalu sewa dibayar di muka. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Kalian boleh melihat ini, dan akhirnya adalah nanti jumlah harta 18.100.000 sama dengan jumlah hutang dan modal 18.100.000. Oke ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat